Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah ada di hari kedua di tahun 2024. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Saudara, kalau kita sadar bahwa setiap hari yang saya lalui adalah kemurahan Tuhan, setiap hari yang saya jalani adalah kasih setia Tuhan, maka kita tidak akan pernah melewati satu hari pun tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk mengambil waktu merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya, sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus ingatkan buat kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik itu akan ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika engkau terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang terus menopang kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali pemazmur pernah menyampaikan suatu perkataan atau menyampaikan suatu pernyataan lah ya, lebih tepatnya untuk dirinya yang dijaga, ditopang, dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Dan ini membuat saya berkata, wow, Tuhan sebegitu detailnya menjagai kita, melindungi kita dan meluputkan kita. Kita sama-sama dalam Mazmur 139. Dalam Mazmur 139 ayat yang kelima. Saudara bisa lihat di sana. Mazmur 139 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara perhatikan, ketika pemazmur katakan dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, bahkan Engkau melepaskan tanganmu, menaruh tanganmu ke atasku. Itu membuktikan tentang penjagaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dari depan dan dari belakang. Bicara tentang perlindungan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus di hari kedua di tahun yang baru ini, saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan yang merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, saya mau ingatkan satu hal. Engkau memiliki hidup yang dijaga oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidupku dijaga oleh Tuhan. Amin. Selama kita tahu bahwa ada penjagaan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan ada di belakang kita, Tuhan ada di depan kita. Pemazmur katakan dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, memagari aku, menjagai aku. Dan perhatikan, Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bicara tentang Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Wow, bukan hanya dijaga hidup saudara dan saya, tapi kita juga hidup diberkati oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Apalagi yang kurang dalam kita mengiring Tuhan? Iya kan? Penjagaan Tuhan dalam hidup kita membuktikan bahwa tidak ada satu serangan pun yang dapat membahayakan hidupmu. Tidak ada satu rancangan-rancangan yang jahat yang terlepas dari pemandangan mata Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan jelas katakan, sudah dikasih dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Sama-sama bilang sama saya, itu pencobaan biasa. Sama-sama bilang sama saya, itu masalah biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan menjadi bagian depan kita, Tuhan menjadi bagian belakang kita. Depan belakang kita itu dijaga oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberkati engkau dengan meletakkan, menaruh tangannya ke atas hidupmu. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ketika engkau melangkah di tahun 2024 ini, memang Alkitab jelas katakan di hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar, saudaraku. Dunia di mana kita hidup ini bukan dunia yang semakin hari semakin mudah. No, semakin hari semakin jahat. Alkitab jelas katakan kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bagian kita adalah berjaga-jaga. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa ada penjagaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dari belakang dan dari depan Tuhan pagari kita. Amin. Jadi bukan hanya dijaga, dipagari, dilindungi, diluputkan oleh Tuhan dari segala yang jahat. Namun Dia juga Allah yang memberkatimu. Allah yang menaruh tanganmu. Tangan Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sadari hal ini. Orang yang menyadari hidupnya dijaga, diproteksi dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, dia gak sulit untuk menjalani hidup ini. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada badai hidup. Namun dia tidak tertekan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menjadi perisai kok di depan saya. Tuhan menjadi benteng kok di belakang hidup saya. Tuhan memberkati hidup saya kok. Bagian saya melangkah. Bagian saya jangan keluar dari penjagaan Tuhan. Saya tahu saya aman. Sekalipun ada tekanan hidup, sekalipun ada kesulitan-kesulitan hidup, saya bisa melewati kok. Orang yang tahu hidupnya dijaga oleh Tuhan. Orang yang sadar hidupnya dipagari oleh Tuhan. Orang yang tahu ada tangan Tuhan yang memberkati hidupnya. Dia gak stres. Sama-sama bilang sama saya gak boleh stres. Sama-sama bilang sama saya gak boleh tertekan. Betul, orang percaya punya masalah, saudara. Kita orang percaya punya pergumulan. Kita orang percaya punya tantangan hidup. But it's okay. Jalani, hadapi. Engkau dijaga Tuhan kok. Engkau dipagari Tuhan kok. Engkau diberkati Tuhan dengan segala berkat tangan Tuhan kok. Hadapi, engkau akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Yang kedua, orang yang sadar dirinya dijaga, dipagari, dilindungi, diluputkan dari segala yang jahat, bahkan diberkati oleh Tuhan dengan Tuhan meletakkan tangannya atas hidupnya. Maka dia menyadari dia harus juga menjadi berkat dimanapun ditempatkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus hidup jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berguna. Amin. Dimanapun saudara dan saya berada, ingatlah panggilan kita. Kita ada untuk menolong orang lain, kita ada untuk menguatkan orang lain, kita ada untuk menopang orang lain, kita ada untuk memberkati orang lain. Karena ada tangan Tuhan yang menjaga kita. Ada tangan Tuhan yang menopang dan memberkati hidup kita. Maka jadilah orang-orang yang jangan takut hadapi masalah. Jangan takut hadapi tantangan hidup. Maju, berjuang, hadapi, bangkit. Dan yang kedua, ingat keberadaanmu ada untuk jadi berkat. Sehingga nama Tuhan melalui hidup kita dipuji dan dipermuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa yang baik. Sebab Engkau yang menjaga kami dari depan, Engkau yang memagari kami dari belakang, dan Engkau menaruh tangan-Mu yang penuh berkat dalam hidup kami. Sehingga kami tahu dalam kami menjalani hari-hari hidup kami dalam penjagaan Tuhan. Kami diluputkan dari segala yang jahat dan kami hidup mengalami berkat, anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tolong setiap kami anak-anak Tuhan secara khusus yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam kami menghadapi setiap tantangan hidup di tahun ini. Apapun yang kami gumuli hari-hari ini, apapun yang akan kami hadapi, kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat memagari kami kok. Ada tangan Tuhan yang menjaga, melindungi dan meluputkan kami kok. Dan kami tahu tangan Tuhan tetap memberkati kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan umat-Mu satu persatu. Tuhan berkati. Yang sakit di dalam nama Yesus, hamba doa dijamah dan disembuhkan Tuhan, dipulihkan dan dilawat Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Dia Allah yang menjaga, melindungi kita. Dia juga Allah yang memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.